Orang datang ke tempat saya, walaupun dalam keadaan apapun, sakit, dibopong apa, itu pulang mereka langsung sembuh. Walaupun hanya dengan selembar daun sirih atau apa. Jadi seolah-olah orang itu melihat tangan saya yang ngobatin, padahal tangan saya ditumpangi oleh perewangan itu tadi. Jadi bukan saya yang mengobati, orang nggak tahu, tapi saya tahu. Tapi kan saya tidak mungkin akan bercerita, oh tangan saya ditumpangin atau apa seperti begitu. Saya nggak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Sahabat, untuk kali ini kita akan tampilkan kesaksian yang mengejutkan dari seorang mu'alaf ya. Dari dulunya yang beragama non-muslim, terus sekarang sudah berpindah ke agama Islam, dan beliau ini menceritakan pengalaman ataupun kejadian di dalam hidupnya yang sungguh-sungguh sangat mengejutkan. Nah, hal apakah itu? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya mau membagikan pengalaman saya yang dulu sebelum saya menjadi seorang mu'alaf. Yang sedang ramai dibicarakan masalah pengobatan atau masalah adu argumen seperti begitu. Dulu sebelum saya menjadi seorang mu'alaf itu saya bisa mengobatin orang karena saya mendapatkan anugerah. Karena menurut keyakinan saya yang dulu, kalau bisa ngobatin orang itu hanya seseorang yang betul-betul mendapatkan anugerah. Dan pada waktu itu memang saya itu mempunyai perewangan. Saya tiba-tiba saya punya perewangan aja gitu. Jadi perewangan itu yang mau ikut saya, dan perewangan itu yang bisa mengobatin orang, bukan saya. Jadi saya itu hanya sebagai perantara saja. Ibu ini menceritakan kisah hidupnya yang dulu sebelum masuk Islam. Ibu ini katanya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Nah, berupa apakah anugerah tersebut? Diceritakan pula oleh ibu ini, anugerah tersebut adalah bisa mengobati penyakit, semua penyakit yang diderita oleh manusia bisa diobati oleh ibu ini. Dan ternyata anugerah yang diceritakan oleh ibu ini adalah perewangan. Ibu ini mempunyai perewangan. Kalau di dalam Islam mungkin sejenis khodam gitu ya. Dan ternyata ketika mengobati seseorang dengan berbagai macam penyakit dan bisa sembuh, ternyata bukan ibu ini yang mengobati, tetapi ya perewangannya itu tadi. Nah, sangat menarik sekali ini ya. Dan ketika sudah masuk Islam sekarang, apakah ibu ini masih tetap bisa mengobati segala penyakit yang diderita oleh semua orang? Jadi orang datang ke tempat saya, walaupun dalam keadaan apapun, sakit, dibopong apa, itu pulang mereka langsung sembuh. Walaupun hanya dengan selembar daun sirih atau apa. Jadi seolah-olah orang itu melihat tangan saya yang ngobatin, padahal tangan saya ditumpangi oleh perewangan itu tadi. Jadi bukan saya yang mengobati, orang nggak tahu, tapi saya tahu. Tapi kan saya tidak mungkin akan bercerita, oh tangan saya ditumpangin atau apa seperti begitu. Saya nggak cerita.
Sungguh sangat luar biasa ketika diceritakan lebih lanjut oleh ibu ini, walaupun penyakit parah ya, semisal orang yang datang atau pasien yang datang ke ibu ini dibopong, artinya kan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dan ternyata bisa diobati dengan sembuh ya. Yang datang dibopong nggak bisa ngapa-ngapain, begitu diobati sembuh dan langsung bisa berjalan. Nah itulah ya, sungguh sangat luar biasa pengobatan yang dilakukan oleh ibu ini. Tetapi semua itu dikatakan oleh ibu ini tadi bukan dari diri ibu ini sendiri yang mengobati, melainkan dari perewangan yang ngikut di tubuh ibu ini. Dan setiap ada orang bercerita seperti begini, begitu, itu perewangan saya selalu bilang, bohong, dia itu seperti begini loh, dia itu begini. Jadi saya itu taunya dari perewangan saya, bukan saya itu bisa melihat itu, enggak, karena saya ada perewangan. Dan setelah saya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf, saya minta diruqyah. Saya tidak mau diikutin oleh perewangan apapun, karena bagaimanapun perewangan itu ya, maksudnya sebaik-baiknya perewangan itu masih seburuk-buruknya manusia. Itu kalau menurut saya. Jadi saya lebih baik menjadi saya sekarang ini yang ya tidak bisa ngobatin orang atau apa. Saya mending hidup saya tenang daripada saya ya diikutin seperti begituan. Walaupun saya intinya menolong orang, tapi saya tidak mau. Itu pengalaman saya hanya sharing pengalaman saya. Diceritakan oleh ibu ini, bahkan ibu ini tidak hanya mampu mengobati segala macam penyakit, tetapi juga mampu membaca isi hati atau isi pikiran dari orang lain ya. Dikatakan kalau orang lain berbohong, ibu ini pasti tahu, yang ngasih tahu ya perewangannya itu tadi. Tetapi alhamdulillah setelah masuk Islam, akhirnya itu semua minta diruqyah ya, agar tidak diikuti lagi oleh perewangan. Dan ibu ini ingin menjadi dirinya sendiri seperti apa adanya, karena menurut ibu ini sebaik-baik perewangan yang ikut di dalam tubuh ibu ini adalah masih seburuk-buruknya manusia. Karena memang di dalam agama Islam manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk jika dibandingkan dengan perewangan yang tadi dimaksud oleh ibu ini. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam, kehidupan ibu ini menjadi lebih tenang dan lebih damai. Walaupun sudah tidak bisa mengobati orang lain lagi, tetapi dikatakan di awal bahwa pengobatan yang secara kasat mata dilakukan oleh ibu ini, tetapi secara gaib bukan ibu ini yang mengobati, melainkan perewangannya yang tadi. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.